selamat melaksanakan kegiatan pelatihan. Dan jangan lupa, karena nanti sudah berpelatihan mengadu akun YouTube, itu ada akun YouTube Andri KW. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh bahasa Sunda? Ada yang nervous nggak cumanya? Karena ada perintah Pak Gubernur harus berbahasa Sunda, tapi kan di sini Cirebon Pak. Tapi hari bos dari Pak Sekretaris Aman yang menuju Kabupaten Kota. Yang pertama yang kita hormati, kita banggakan bersama Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Langsung pantun Pak Yu. Makan tahu panas perlahan-lahan. I love you Bapak Profesor Ahmad Dahlan. Tentunya beserta para wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, juga Bapak Ketua Muhammadiyah Cirebon, Kabupaten dan Kota Cirebon. Tentunya yang kami hormati jajaran dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya siapin pantun juga Pak. Buat tidak boleh belakang. Makan tahu sambil jalan-jalan di kebun. I love you Pak Warek dan seluruh sipil Satripika Universitas UMC Cirebon. Nah ya, di belakangnya. Para peserta nanti marah juga ya. Alapi juga. Makan tahu sambil bergandengan tangan. I love you seluruh peserta dan tamu undangan. Harus beres sambutannya gitu. Yang pertama tentulah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah siang hari ini kita bisa hadir di tempat yang representatif ini, dan tadi baru saja diresmikan begitu, tempat yang luar biasa. Tentu kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan itu adalah atas berkat iroda dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu kita limpahkan juga kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in insyaallah kita semua sebagai pengikutnya. Moga hiji dia teh angin keneng begitu para ya. Hari ini alhamdulillah tadi pagi sampai Jumatan kami berada di Majalengka. Mungkin beda Jumatan rada serius itu masjidnya teh. Saya mau diskon yang ceramah ke Bandung begitu ya. Yang ceramah yang cukup lama, dan yang lebih lama dari itu pas gue berangkat langsung ayah sinapto. Kan tidak boleh kita melewati berkah begitu ya. Jadi dengan sangat terpaksa saya keluar. Emut Bapak Ketua kami duit. Dan setengah jam kami dari Sinapel di sini alhamdulillah telah 12 menit hapunten sampai Kalimantan. Yang pertama tentu salam hormat, salam baktos kepada Bapak dan Ibu, para peserta, para pimpinan, para sivitas akademika dari Pak KDM, dari Pak Gubernur. Meskipun belum ada kepala biro, tapi kami hadir di sini sebagai supir tembaknya Pak KDM. Dan barusan di Kertajati, di Masjid Al-Jabar Kertajati, saya telah melaporkan Pak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah jajaran. Kami juga melantik para DKM di Masjid Al-Jabar Kertajati dan Masjid Al-Jabar Lumur. Jadi secara tata kelola memang harus diawali dengan manusianya dan legalisasinya bahwa DKM itu akan bekerja seperti apa. Dan semangatnya adalah barusan saya sampaikan, para DKM ini memiliki kedekatan yang khusus dengan Pak Gubernur. Karena kalau Gubernur Jawa Barat KDM, mereka adalah DKM. Nah, sering terima makanya. Yang selanjutnya adalah
berbicara tentang judul hari ini, manajemen reputasi digital organisasi, ada satu data Bapak dan Ibu semuanya, bahwa 85% rumah tangga di Jawa Barat itu menggunakan handphone. Tapi barusan saya coba cek di sini 110%. Kemarin ya seorang di pengan 2-3% tertarik. Kita panggil jenengan, kita nomor jam-jamannya. Artinya adalah bahwa penetrasi tentang handphone ini menjadi lebih penting dibanding tinggal dompet, betul nggak? Itu lebih penting. Pertanyaannya adalah kenapa kita awali dengan urusan 85% data tersebut? Karena kita berbicara tentang manajemen reputasi digital organisasi dan kami lebih berbicara tentang digitalnya itu sendiri. Artinya adalah apa? Modal dasar nama tos ayat. Semuanya sangat tergantung dengan yang namanya smartphone. Meskipun ada juga yang masih menggunakan cinit-nit. Terangkan cinit-nit? Handphone mungkin ya, gimana banget? Itu biasanya kalau smartphone-nya sudah disadap kemana cinit-nit. Artinya adalah bahwa bicara digital, sadar tidak sadar, kita semua sudah menjadi bagian penting sehari-hari. Bicara tentang digitalisasi ini adalah pertama, bagaimana kita menghadirkan yang namanya konten-konten digital, yang namanya produk-produk digital itu yang menyejukkan. Yang kedua adalah yang mencerahkan. Jadi artinya kita jangan terjebak dengan scroll-scroll saja, jangan terjebak dengan nonton-nonton video-video saja, tapi bagaimana caranya kita membuat produk yang bisa membanjiri yang namanya dunia digital dengan konten-konten positif, dengan konten-konten menyejukkan, dengan konten-konten mencerahkan dan mendamaikan. Termasuk Pak Gubernur sekarang, kami sebut pegadaian itu adalah media sosial yang bersih. Karena Bapak dan Ibu, kami ini jarang rapim, Pak. Setahun setengah, sekarang mendekati setahun setengah Pak Gubernur memimpin Jawa Barat, tak ada rapim. Dan Bapak Ibu, rapim beliau itu adalah menuju ayah enjing-enjing di sawah gini. Selamat pagi warga Jerman. Itu adalah perintah buat kami. Kenapa kami tonton? Karena yang terakhir kemarin yang perintah detail itu adalah ODGJ KRSJ kan begitu. Terus yang pengemis masukkan ke dinas sosial. Terus manusia silver masukkan ke dinas sosial. Ngamen oke, masukkan, kan begitu bahasanya. Seolah itu hanya sebuah ungkapan. Buat kami itu rapi. Buat kami itu perintah. Setelah beliau menyampaikan itu, siangnya kami rapat, sorenya kami bahas, termasuk hari kemarin seluruh Kadinsos Kabupaten Kota kita kumpulkan untuk bagaimana tindak lanjut dari arahan beliau. Meskipun secara fungsi sudah berjalan dinas sosial, tetapi tentu bagaimana masifnya pelayanan publik ini itu yang harus dioptimalkan. Makanya kami kalau nonton Pak Gubernur itu bukan sembarang nonton. Kalau yang lain kan resep kok ada ya. Kami masih lain resep tugas kita tugas. Sehingga saya tanya ke beliau, Pak, hari nurutan menang ke? Nurutan apa? Ya itu kudu cenah, bukan lagi nurutan boleh tidak, tapi harus. Karena apa yang disampaikan beliau itu adalah akuntabilitas pelayanan seorang pimpinan termasuk juga pemerintahan, bukan hanya kepada birokrasinya saja, tetapi kepada masyarakat, kepada netizen tanda kutip. Kan masyarakat Jabar tidak semuanya nonton channel beliau, tapi juga seluruh Indonesia atau siapapun bisa nonton. Dan artinya adalah itu adalah akuntabilitas. Makanya hari ini dengan kegiatan ini tentu kami menyambut baik adalah ini zamannya. Dan membahas seluruh namanya, urusan kemajuan teknologi ini pun juga di tanah Sunda sudah lebih dulu oleh nenek moyang kita. Punten ada yang namanya Ayu kan? Orang tua kita dari dulu langsung beri nama anak perempuan itu Ayu. Dan mereka yakin pas kita saat ini teh Ayu akan mengguncang dunia. Hari ini kita bicara artificial intelligence. Ayu. Ya, boleh. Kita serius sama ya. Tenang. Tapi bagian stand up komedi lah. Karena kalau terlalu serius pun kan tetap
materi nanti materi kan gitu ya. Nah, tapi punten ada titipan juga bahwa di Jawa Barat itu kondisinya sekarang belum baik-baik saja. Kalau berbicara tentang kemiskinan, kita masih berbicara angka 6,78% dari seluruh jumlah penduduk. Berbicara pengangguran masih ada angka 6,46%, atau yang lain dengan 1,7 juta warga Jabar yang nganggur. Dan bicara tentang disparitas antara yang miskin dan kaya 0,397%, yang namanya indeks Gini, yang ini pun beresiko menimbulkan konflik sosial. Nah, pertaruhannya adalah di mana peran kita. Artinya di sini adalah pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai kewilayahan itu adalah satu bagiannya, tetapi tanpa sinergi semua pihak, khusus juga bicara tentang organisasi Islam, khusus juga berbicara tentang universitas, kita harus bersama-sama bahu-membahu memastikan bahwa membangun Jawa Barat dengan caranya kita, tapi kita harus dalam frekuensi yang sama. Oleh karena itu kami sangat menyambut baik kegiatan hari ini, dan kita digital ya, termasuk punten kalau Bapak dan Ibu tiba-tiba datang tim kami bawa stand view, bawa handphone disorot segala rupi, tujuannya kan hiji urutan Pak Gubernur. Hiji. Yang kedua adalah ini akuntabilitas kami, pelaporan kepada Pak Gubernur bahwa kami melaksanakan tugas hari ini di Cirebon. Dan yang ketiga kepada netizen, andaikan netizen melihat, gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang pelatihan digital, tentu sudah punya yang namanya salah satunya akun media sosial, sudah paham tentang email, sudah paham tentang berbagai AI yang tadi. Yang urusan kalau di kampus kan netbook LM ya sekarang tuh ya. Bagaimana presentasi itu sudah tidak lagi PowerPoint, sudah mulai bergeser ke notebook LM, sudah mulai bicara tentang Gemini, ChatGPT, Cloud dan segala macamnya. Tapi ulangilah Bapak dan Ibu, yang lebih kuat dibanding AI adalah original intelijen, otak kita sebetulnya. Oleh karena itu, tentunya dari pemerintah provinsi, mari kita bersama-sama memastikan bahwa tadi peran kita semua hari ini, frekuensi Bapak dan Ibu akan semakin ditingkatkan dalam standar yang sama berkaitan tentang reputasi digital organisasi. Nextnya adalah bagaimana membuat konten-konten yang menyejukkan dan memastikan adalah berjejaring. Kalau misalnya dengan Muhammadiyah terus tenang begitu secara jaringan. Tetapi kita berbicara juga tentang posisi individu antara kita. Dan bagaimana peran provinsi, kami sangat terbuka. Simpuring, handphone insya Allah 24 jam Bapak Ibu, para peserta handphone. Tapi di luar itu pun tidak hanya melalui koridor WA ya. Kalaupun bosan via WA, ada DM di Instagram, ada komen di status, atau ada email dan segala macam. Atau kalaupun saya mengganggu, saya pernah sampai level Pak Sekretaris, Pak Ketua mengganggu deh. Kalau tidak ada obrolan, saya kirim link video Pak. Aktivitas saya kirim linknya, meskipun apakah di like, subscribe dan share-nya terlampung. Tapi yang pasti adalah kita pastikan bahwa pelaporan aktivitas kita terdokumentasikan secara digital. Oleh karena itu, berbicara tentang tadi AI tadi begitu ya, ulang panggung. Mari kita pelajari semua, tetapi dipastikan untuk niat yang baik. Kenapa? Kami kan sekarang lagi belajar, karena kalau di keluarga Muhammadiyah mah bicara masjid pemberdayaan sudah luar biasa. Tapi di Jawa Barat sangat banyak masjid-masjid di Jawa Barat yang notabene harapan menjadi sebuah masjid mandiri itu tidak mudah. Dan salah satunya adalah bagaimana Simkuring langkah yang tadi di Kertajati itu adalah masjid kelima dan keenam yang kami pastikan secara kedekatannya dilantik mewakili Pak Gubernur. Kenapa? Karena kami mendapat tugas 8 masjid Al-Jabar yang berada di 8 kabupaten kota di Jawa Barat. Tantun PR Muara Tebi, Kalipucang, Masjid Al-Jabar Kalipucang, dengan Masjid Al-Jabar Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Harapannya adalah kami juga ingin belajar dan mendorong bagaimana masjid itu tidak berbicara lagi encleng. Masjid itu akan berbicara tentang wakaf produktif. Cuman masalahnya tadi di pemerintah kami Simkuring izin Pak Ketua, Pak Sekretaris dan jajaran, kami pun di pemerintah akan banyak belajar tentang peran wakaf produktif. Karena harapannya adalah si aset tetap ada, tapi kebermanfaatannya bertambah. Bukan berarti infak sedekah tidak menjadi penting, tetap itu sangat penting.
didampingin dengan wakaf khususnya wakaf produktif, itu yang sedang kami pelajari. Dan ulah pamong kan diajarkan mereka kasih kulit gitu kan. Dan yang dia masih kecapetan ya, padahal itu kosongnya yang Pak ya. Tapi kan minimal nawa itu terus ayat. Jadi bagaimana masjid itu bisa menghidupi diri sendiri, gaduh hotel kan begitu, gaduh travel, gaduh segala rupi, sehingga bisa mandiri dan bisa menyuarakan syiar Islamnya itu gitu. Kita berbicara tentang urusan proposal. Karena Pak Gubernur sendiri disampaikan hari ini Pemprov Jabar sedang tidak baik-baik saja, dan juga kabupaten kota. Angka secara volume APBD 2000 pada saat beliau masuk 2004, Pak Gubernur itu diangkat 37 triliun Pak Kabupaten. Hari ini kantun 27,6 triliun. Dengan berbagai kebijakan. Pertama adalah kebijakan tentang transfer dana pusat. Yang kedua adalah untuk urusan pajak kendaraan bermotor itu sudah menjadi option yang diberikan kepada kabupaten kota. Artinya ada 10 triliunan yang hilang di APBD provinsi. Sehingga kenapa Gubernur wayana urusan musanis di stop dulu, fokus kepada infrastruktur. Kenapa? Karena ngebangun jalan mah teorinya sekali bangun tinggal pemeliharaan. Nah, sementara salah satu korbannya adalah urusan hibah. Tetapi tentunya juga nawa itunya adalah bagaimana ini menjadi selektif. Itu juga menjadi penyemangat buat kita untuk berbicara tentang creative finance, berbicara tentang bagaimana pendanaan kreatif yang tadi keluarga besar Muhammadiyah sudah berjalan sangat panjang sejarahnya, dan ulapang keluarkan kepada kami pemerintahan memastikan bahwa kemandirian itu adalah hal yang sangat. Kita harus serius sama itu gitu kan. Kita bukan dia bahkan kita yang gue sok adil karena kita apa terus kita mau mereka begitu ya. Itu tentunya, dan sekali lagi mohon maaf hadirin kami terlambat sedikit. Yang pasti mah kami apresiasi kegiatan hari ini, dan tentunya juga setelah kegiatan hari ini besok dan lusa ada hal yang sangat penting yang orang Sunda sebut mah emprak. Secara keilmuan hari ini besok dan lusa tentu ada ilmu-ilmu yang didapatkan. Ada getaran yang sama dengan informasi-informasi baru dari para narasumber, dan akhirnya ada frekuensi yang sama di level yang sama tentang digitalisasi organisasi. Setelah itu praknya, implementasinya seperti apa? Itu yang menjadi tugas berat kita semua, termasuk juga sinergi dengan berbagai pihak. Kalau pemerintah insya Allah itu kita mah sudah tok-takan, tapi dengan pemerintah level RT, RW, kecamatan, kabupaten, kota, apakah sudah sama? Nah, itu tugas kita semua, memastikan bahwa ada model komunikasi yang bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan intens, sehingga tadi ada frekuensi yang sama untuk kalau bicara biro kan kesejahteraan rakyat. Dan sekarang semua urusan pemerintahan menuju kepada kesejahteraan rakyat. Dan Simpuri juga kenapa tidak bisa pegangan, karena menjaga marwah jabatan, kesejahteraan. Jadi orang asumsi ohnya ya mah kalau biro sejahtera dan gitu. Alasan kita padahal dia gagal baik tinggal diet ya. Itu mungkin beberapa hal yang kami sampaikan. Apunten bila menyiapkan waktu panitia. Sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan pelatihan. Dan jangan lupa, karena nanti sudah berpelatihan mengadu akun YouTube itu ada akun YouTube Andri KW gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atur nuhun, semoga menjadi berkah bagi keluarga besar Muhammadiyah Jawa Barat, bagi kita semua, juga Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan tentunya yang hadir khusus pada hari ini. Doanya makan orang hariunan cuma di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, dan sebagai pantun penutup izin yang standar banyak ketua ke pasar ikan bersama Elvi Sutaisi. Cukup sekian, terima kasih.